Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, dimanapun Anda berada, dalam hidup ini setiap manusia pasti akan mengalami masa-masa sehat dan pasti pernah mengalami masa-masa sakit. Siapapun manusianya, bagaimanapun dia menjaga kesehatannya, kalau memang waktunya sakit, dia akan sakit. Cuma nanti tergantung biasakah, parah atau tidak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjenguk orang sakit. Apa yang harus kita perhatikan di dalam kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, itu kita jangan berlama-lama duduk waktu kita menjenguk yang sakit, kecuali diminta. Ya, biasanya kita orang timur, kalau datang itu kan biasanya yang pertama itu membawa oleh-oleh buah-buahan atau makanan dan sebagainya. Kemudian kita menemui si sakit, kemudian kita ajak ngobrol, kita bersenda gurau dan sebagainya. Nah, itu jangan lama-lama, kecuali diminta. Kenapa demikian? Yang namanya orang sakit itu butuh istirahat, walaupun dia butuh hiburan, butuh untuk curhat, tapi paling tidak si sakit tetap harus kita perhatikan, dia butuh waktu untuk beristirahat, untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah, bisa kita melihat orang sakit itu jangan membawa cerita yang menakutkan, jangan membawa berita yang menyusahkan hatinya. Ya, mungkin dia sakit ini, kemudian kita seolah-olah berkata, kemarin ada orang sakit ini loh, kemudian dia meninggal. Atau ada orang kemarin sakit ini loh, kemudian dia masuk operasi. Nah, ya, itu kan menakutkan yang bersangkutan atau menakutkan si sakit. Jadi jangan kita membawa berita yang menjengkelkan, jangan kita membawa berita yang menakutkan si sakit. Ya, kita hindari sebisa mungkin. Jadi jangan kita takut-takuti. Jadi kita beri motivasi, harusnya yang sakit. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah, bila si sakit kondisinya sangat kritis atau sangat parah, ya, sangat kritis atau sangat parah. Kalau seandainya biasa-biasa saja atau dalam kondisi tidak terlalu mengkhawatirkan, itu tidak masalah, tidak terlalu kita tidak terlalu kita khawatirkan. Tapi bagaimana suatu saat tidak menutup kemungkinan si sakit ini dalam kondisi yang parah, apa yang harus kita perhatikan? Pertama yaitu jangan kita menampakkan muka sedih di hadapan si sakit. Ya, karena bagaimanapun kalau kita sedih itu efek psikologisnya kepada si sakit. Ya, jadi kita tampakkan ceria, seolah-olah kita tidak mengetahui, tidak mendengar kabar sakit yang diderita oleh si sakit atau oleh teman kita ini, teman yang sedang sakit. Kemudian usahakanlah jangan kita meminta maaf. Biasanya kan dalam hidup, kalau kata orang, pasinggung dek kanaya, talantung dek katurun. Artinya kadang dalam berkata tanpa kita sadari kita menyinggung perasaan yang bersangkutan atau si sakit. Yang kadang kita mungkin ngomelin di belakang tanpa kita sadari, atau kita bercanda gurau dan sebagainya, itu kita menyinggung secara tidak langsung atau tanpa kita sadari. Jadi kita usahakan janganlah meminta maaf kepada si sakit bila keadaannya parah. Jadi kita buat seolah-olah kita tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh si sakit. Tapi kalau seandainya kita mau minta maaf, itu dengan cara yang seolah-olah kita tidak minta maaf itu secara halus. Ya, jadi kesannya kita tidak minta maaf,
tapi sesungguhnya kita minta maaf. Yaitu. Kemudian apa yang seharusnya kita perhatikan waktu kita melihat orang yang sakit, yaitu hendaknya kita menyenangkan hati si sakit, kita hibur. Ya, biasanya kan yang kita ucapkan, yang kebiasaan kita, ya sabar, tabah, ikhlas, syukur loh. Sakit itu kan mengurangi dosa kita, diampuni dosa kita oleh Allah, didiskon oleh Allah. Jadi harusnya kamu bersyukur, dosa kamu diampuni. Semoga setelah ini kamu sehat, bisa lagi beraktivitas, minum obat ya, ikuti nasihat dokter dan sebagainya. Itu kan memotivasi, kita senangkan. Jadi kalau sembuh kita main lagi yuk, atau nanti kita makan-makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kita melihat orang sakit, itu kita mengharapkan kesembuhannya. Ya, walaupun itu sebagai suatu motivasi, tapi paling tidak itu bisa membangkitkan semangat si sakit. Oh, ternyata saya diharapkan kesembuhannya oleh rekan-rekan atau oleh teman sejawat, oleh keluarga dan sebagainya. Jadi kita harapkan kesembuhannya. Cepat sembuh ya, atau semoga kamu cepat sembuh. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Tetap zikir kepada Allah. Atau kalau seandainya bisa sholat, zikir, mohon diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah itu kan harapan, memotivasi supaya energi positif dari si sakit ini bangkit untuk sembuh. Kemudian ada juga dalam keadaan kita menemui orang sakit atau mendapat kabar, tuh si sakitnya dalam keadaan parah atau dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kita usahakan pertama yaitu kita membacakan surat Yasin. Surat Yasin itu bukan berarti kita mendoakan, ya kan ada persepsi, ada anggapan seolah-olah kalau kita membacakan surat Yasin itu mendoakan, mengharapkan beliau meninggal. Itu tidak. Jadi kita membacakan surat Yasin, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi si sakit. Kalau memang masih ada harapan untuk hidup, semoga diberikan kesembuhan. Kalau memang sudah saatnya yang terbaik dijemput atau menghadap Allah, semoga dilapangkan, dimudahkan jalannya. Ya itu. Kemudian yang kedua, jika kondisi pasien parah atau dalam keadaan koma, itu hendaklah kita mentalkinkan atau membisikkan di kuping kanannya itu kalimat La ilaha illallah. Ya, kita talkinkan, kita bisikkan La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Nah, jadi itu apa yang harus kita perhatikan di dalam kita melihat teman kita yang sakit atau ada mungkin family, saudara atau teman kita yang sakit. Jadi kita motivasi untuk sembuh. Kita senangkan hatinya, jangan kita buat sedih. Jangan kita buat yang sakit itu patah semangat. Ya, itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kepada saudara-saudaraku semua, saya butuh saran dan masukannya untuk perbaikan. Ya jangan dibully ya. Yang penting kita di sini saling berbagi untuk kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi diri saya pribadi, juga bagi saudara-saudara yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, saya juga masih dalam taraf belajar. Jadi itu hal-hal yang kita perhatikan bila kita melihat orang sakit. Terima kasih, terlebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.